Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hakikah dengan NIM 253700099. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi dalam aspek politik. Baik, jadi geopolitik adalah suatu studi tentang hubungan antara kekuatan politik dan geografi. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan batas-batas negara mempengaruhi kebijakan politik dan hubungan internasional antara negara-negara. Geopolitik juga diartikan sebagai pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya, geopolitik ini yaitu kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta cara penggunaan sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara dengan menggunakan geostrategi. Selanjutnya ada konsep dasar dalam geopolitik. Yang pertama, faktor geografis. Geopolitik mempertimbangkan karakteristik fisik suatu wilayah seperti lokasi, iklim, dan sumber dayanya. Yang kedua, ada kekuasaan dan pengaruh geopolitik. Ini mengkaji distribusi kekuasaan di antara negara-negara dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan mereka. Yang ketiga, teritorialitas. Geopolitik berfokus pada kontrol dan kepemilikan wilayah. Yang keempat, ada pertimbangan strategis. Geopolitik ini melibatkan penilaian kepentingan strategis wilayah atau lokasi tertentu. Geopolitik dapat mempengaruhi persaingan sumber daya, seperti minyak dan gas, yang dapat mempengaruhi hubungan internasional. Keamanan nasional geopolitik juga dapat mempengaruhi keamanan nasional, karena negara mungkin berusaha melindungi kepentingan di wilayah mereka. Kebijakan luar negeri geopolitik dapat membentuk kebijakan luar negeri suatu negara karena mempertimbangkan posisinya dalam hubungannya dengan negara dan wilayah lainnya. Selanjutnya ada politika ruang. Yang dimaksud dengan politika ruang adalah pengaturan, pemanfaatan, dan penguasaan ruang yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan kebijakan. Ruang memiliki nilai strategis, yaitu ekonomi, sosial, dan pertahanan. Kebijakan menentukan batas wilayah, penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya, dan infrastruktur. Baik, selanjutnya ada konflik wilayah. Sengketa lahan antar kelompok dalam sebagai skala merupakan penyebab umum dari konflik. Suatu wilayah dapat dianggap secara historis milik negara lain, seperti dalam sengketa antara Inggris dan Spanyol mengenai tata kelola Gibraltar. Jika wilayah tersebut diketahui atau dianggap mengandung sumber daya berharga, maka konflik dapat muncul mengenai siapa yang memiliki akses ke sumber daya tersebut. Saat ini, pencarian minyak di perairan Arktik menciptakan potensi konflik atas hak kepemilikan dasar laut di bawah kutub utara. Selanjutnya ada penyelesaian konflik, yaitu dengan mengubah periode konflik menjadi non-konflik atau bekerja untuk mencegah konflik muncul sejak awal dikenal sebagai resolusi konflik, yaitu menyelesaikan masalah yang dapat atau telah mengakibatkan konflik. Baik, selanjutnya ada analisis geopolitik. Analisis geopolitik mempelajari bagaimana kondisi geografis, yaitu meliputi letak, sumber daya, iklim, dan batas wilayah yang mempengaruhi kekuatan politik negara, hubungan internasional, strategi pertahanan, dan penguasaan ruang. Contohnya, Indonesia penting secara geopolitik karena berada di jalur perdagangan dunia. Negara menempatkan pangkalan militer di perbatasan strategis sebagai bagian dari ruang. Yang kedua ada perencanaan kebijakan ruang. Ini adalah proses pemerintah dalam mengatur penggunaan ruang yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya ada tata ruang kota dan wilayah, penetapan kawasan industri, permukiman, dan konservasi. Selanjutnya ada infrastruktur atau jalan, pelabuhan, dan bandara, pengelolaan sumber daya alam. Tujuan dari perencanaan dan kebijakan ruang ini yaitu mengurangi ketimpangan wilayah, menjaga keamanan,
menjaga lingkungan, serta mengatur distribusi penduduk dan ekonomi. Selanjutnya ada resolusi konflik berbasis ruang. Konflik sering terjadi karena perebutan ruang atau sumber daya. Resolusi konflik fokus pada penyelesaian melalui mediasi batas wilayah, peraturan tata ruang yang jelas, pembagian lahan yang adil, dialog antar kelompok, penguatan hukum agraria. Contoh konflik ruang yaitu sengketa lahan antara desa, konflik perusahaan dan masyarakat adat, batas provinsi atau kabupaten. Contoh kasusnya, konflik wilayah di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah banyak dipengaruhi oleh perebutan wilayah strategis seperti perbatasan Israel-Palestina, kontrol sumber daya energi, minyak dan gas, perbedaan etnis dan agama yang perkuat ketegangan politik, posisi geografis penting seperti jalur Laut Merah dan Teluk Persia. Contoh, konflik Israel-Palestina yang berpusat pada klaim wilayah Yerusalem dan jalur Gaza, serta penguasaan daerah permukiman. Baik, sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.